Mungkin jika waktu bisa diputar kembali dan Umami bisa berharap dan meminta, Umami lebih ingin kembali hidup di 3 tahun yang lalu. Umami berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel. Selamat datang di channel Umami Berbagi. Channel sosial berbagi, cari inspirasi bagi bagian pal. Umami bikin video ini tepat 1 Januari 2021. Tahun baru pertama yang Umami jalani tanpa kedua orang tua Umami. Dengan kata lain, Umami menjadi yatim piatu. Dan di video kali ini, Umami ingin berbagi cerita seputar kisah Umami, bagaimana cara Umami menjalani kehidupan, suka duka Umami menjalani ujian dari Allah itu seperti apa. Umami ingin berbagi sama teman-teman semuanya dengan satu harapan, semoga aja bisa menjadi inspirasi dan membantu membangkitkan semangat teman-teman semuanya untuk lebih semangat lagi menjalani kehidupan. Jangan putus asa dan semangat untuk mencari rezeki. Ujian pertama yang Umami rasakan adalah di mana usia 17 tahun tersebut Umami mulai bisa menangis dan bisa merasakan sedih yang sangat luar biasa, menangis dengan semenangis-menangisnya. Di mana Umami kehilangan sosok seorang ayah, yaitu bapak meninggal di usia 62 tahun, tepat usia Umami 17 tahun. Bukan karena sebuah penyakit, bapak kembali ke rahmatullah, tapi karena suatu musibah yang waktu itu Umami ingat sekali. Malam Jumat, Umami dapat kabar berita dari tetangga karena bapak waktu itu mengikuti bakti sosial di lingkungan pembikinan musola di salah satu tempat sekitar rumah gitu. Bapak terjatuh dan tulang-tulang di bagian tubuhnya banyak sekali yang patah sampai retak, hingga untuk operasi pun tidak memungkinkan untuk kesembuhan kembali gitu. Dan selang 18 hari setelah bapak terjatuh dari musibah tersebut, bapak akhirnya menghembuskan nafas terakhir untuk kembali ke rahmatullah. Dan itu adalah ujian pertama dari Umami yang Umami rasakan. Umami begitu sangat sedih. Yang Umami ingat sekali waktu itu, yang ada dalam pikiran Umami waktu Umami berusia remaja 17 tahun itu masih labil sekali pikirannya. Mungkin jika Umami waktu itu bisa meluapkan emosi dan ingin berbicara, mengeluarkan apa yang Umami pikirkan, mungkin akan terlihat sangat aneh gitu. Bapak, anakmu perempuan masih 17 tahun dan ingin menikah gitu. Bapak, aku belum menikah dan aku perempuan yang butuh wali gitu. Bapak meninggal. Itulah kesedihan yang pertama kali ada dalam pikiran Umami gitu. Mungkin kalau Umami waktu itu bisa ngomong sama orang, Umami bakalan jadi sosok yang dianehkan gitu. Orang tuanya meninggal tapi masih memiliki pikiran seperti itu. Tapi menurut Umami waktu itu, mungkin pikiran yang tidak aneh gitu.
ujian pertama yang Umami lalui adalah bapak yang kembali ke rahmatullah gitu. Dan seiring berjalannya waktu, kesedihan Umami mulai berkurang gitu. Umami mulai bisa mengikhlaskan kalau bapak sudah tidak ada lagi. Selang 2 tahun kemudian, mungkin Umami bisa sedikit menghilangkan dan melupakan rasa kesedihan Umami gitu. Karena Umami merasa mungkin Allah masih menyayangi Umami gitu. Semeninggalnya bapak, selang 2 tahun kemudian, jodoh Umami datang. Atas restu orang tua, Umami dijodohkan dengan salah satu orang, dan akhirnya Umami menikah. 1 tahun kemudian, Umami dikaruniai seorang putra, yang Umami kira kesedihan Umami berakhir karena sudah pernah kehilangan seorang ayah, yaitu bapak. Dengan dikembalikannya dan diberikannya anugerah seorang putra. Tapi ternyata justru itu adalah ujian kedua Umami gitu. Sebuah pernikahan yang gagal, yang harus memaksa Umami menjadi single parents, orang tua yang harus bertanggung jawab penuh dengan anaknya gitu. Sobat Umami berbagi, usia 22 tahun, Umami menjadi seorang single parents. Umami harus mengasuh anak sendirian dengan tanggung jawab yang sangat luar biasa. Umami harus kembali ke orang tua karena Umami harus berpisah. Dan itu ujian berikutnya yang Umami rasakan. Ingat sekali waktu itu, Umami kembali ke rumah ibu yang biasa Umami sebut dengan sebutan Simbo. Umami pulang kembali ke rumah Simbo, mengasuh anak sendirian, kerja dengan begitu sangat giatnya. Umami kerja keras sekali untuk membesarkan Role, yaitu anak Umami. Dan dia harus sekolah gitu. Iza sekolah, Umami banyak sekali pengeluaran dan Umami harus bekerja lebih keras lagi. Memasuki masa sekolah, Umami bingung gitu. Umami pernah merasa Umami itu sangat amat di bawah. Dimana saat anak sakit, Umami pulang kerja, Dole sakit, Umami gak punya uang sama sekali, bahkan sepeser pun gak punya. Umami harus hutang ke sana kemari, sampai akhirnya satu-satunya harta yang Umami punya waktu itu cuma motor. Umami terpaksa menggadaikan BPKB motor hanya untuk keperluan anak sekolah. Satu hal yang masih Umami ingat sampai sekarang adalah saat Umami gak punya uang sama sekali, Umami sepulang kerja, Dole sakit, panasnya begitu sangat tinggi, dan Iza adalah sosok anak yang apabila sakit dia gak pernah mau mengeluh, cuma mungkin dia tidur di samping Umami gitu. Dan itu malam-malam hujan, Umami gak punya uang untuk memeriksakan dan memberi obat kepada anak Umami. Itu adalah ujian yang Umami rasa berat. Sampai Umami sekarang berada di luar negeri itu bukan karena kemauan Umami pribadi, nggak ada dalam pikiran Umami yang membuat Umami pengen sekali gitu ke luar negeri. Itu nggak ada. Bahkan Umami adalah tipikal orang yang begitu sangat takut
berpisah dengan orang-orang tercinta itu, kerja jauh dari orang tua, kerja jauh dari keluarga, itu hal yang Umami takutkan sebenarnya. Tapi karena dorongan dan tanggung jawab Umami yang besar terhadap anak, seorang single parents, anak sakit, banyak utang. Karena waktu itu Umami sudah berprinsip kan gitu, sekali Umami berpisah, Umami nggak mau lagi gitu. Sepeser pun uang dari yang dulu itu nggak mau gitu. Umami akan berusaha sekuat Umami bagaimanapun caranya. Umami membesar dan mendidik anak dengan tanggung jawab Umami gitu. Umami nggak mau apa-apa gitu. Dalam pernikahan yang perceraian, Umami nggak mau gitu. Harta gono gini atau apa, Umami nggak mau gitu. Umami cuma mau anak gitu. Umami membesarkan anak, Iza 10 tahun bersama Umami, dan sampai akhirnya Umami kerja ke luar negeri. Umami menitipkan anak Umami sama Simbo. Kerja di luar negeri adalah tujuan yang membuat Umami bukanlah tujuan utama sebenarnya. Tapi mungkin itu yang membantu dan bisa untuk memperjuangkan agar anak Umami itu bisa sejajar dengan yang lainnya. Yang mungkin kalau mungkin Iza bisa mengeluh itu pasti dia pengen sekali bersama ibunya gitu. Kerja satu kontrak di Hong Kong sebagai pekerja rumah tangga atau TKW. 1 tahun sudah berlalu, 2 tahun berlalu, alhamdulillah Umami udah gak punya hutang lagi dan kontrak pertama lolos. Umami kembali ke Indonesia, cuti 1 bulan. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang sangat luar biasa. Umami bisa bikin rumah gitu. Dan cuti 1 bulan, selang 1 bulan Umami bikin rumah, Umami kembali ke Hong Kong untuk meneruskan kontrak berikutnya. Lebaran 2020, entah apa penyebabnya Umami nggak tahu. Hal yang membuat Umami merasa Umami sedikit bangga adalah Umami udah terbebas dari hutang. Umami udah merasakan rezeki yang sangat luar biasa gitu dari Allah. Umami bisa membesarkan anak dan Umami bisa bikin rumah. Umami punya kendaraan. Satu yang Umami ucapkan sama Simba waktu itu sebelum kembali ke Hong Kong adalah, Simba, titip Iza. Iza itu anak Umami. Nanti kalau rumahnya jadi, tolong bantu Umami untuk tempatin rumah itu sementara sama Iza. Sekembali Umami ke Hong Kong, semuanya masih baik-baik saja. Itu harapan Umami, begitu sangat luar biasa. Umami berharap saat kembali ke Indonesia berikutnya, Umami udah bisa bahagia gitu karena bisa kumpul sama anak dengan Simbo dalam satu rumah yang Umami bikin gitu. Tapi sekembalinya di Hong Kong yang kedua ini, semuanya seperti berbalik 180 derajat. Umami udah gak punya hutang, hidup Umami sudah mulai tertata. Tapi Allah memberikan ujian, dan itulah ujian yang sangat luar biasa, dimana gak ngerti kenapa anak Umami tuh nggak mau gitu sama Umami, udah nggak mau lagi sama Umami dan lebih memilih tinggal sama ayah. Iza sekarang usianya 10 tahun, dan di usia 10 tahun dia mungkin udah mulai merasa bisa merasakan gitu, sudah mulai ingin melakukan sesuatu sesuai dengan kemauan dia gitu.
ingin di sini kalau Mami boleh berbicara. Mami ingin sekali ngomong sama anak Mami gitu. Bisa? Ibu kerja di luar negeri itu nggak pernah punya niat untuk menelantarkan kamu. Justru ibu kerja di luar negeri itu buat kamu itu, Le. Ibu pengen bikin rumah buat Dole yang bisa ditempatin sama Simbo gitu. Ibu kerja keras banget itu di sini. Ibu nabung. Ibu nggak pernah shopping atau belanja itu sesuai dengan keinginan ibu. Hidup hemat di sini dan fokus bikin rumah buat Dole gitu. Tapi karena nggak tahu kenapa tiba-tiba saja Dole nggak mau sama ibu. Dan itu membuat kesehatan Simbo juga menurun. Dan hari ini tepat tahun baru 2021 tanggal 1 Januari, 5 hari tepat 5 hari Simbo kembali ke rahmatullah. Allah memberikan ujian ini begitu sangat luar biasa gitu kepada Umami. Umami yang sedang bekerja keras, Umami niatkan untuk Simbo dan anak Umami. Ternyata Allah berkehendak lain. Tiga tahun yang lalu mungkin Umami bukan siapa-siapa. Umami hanyalah seorang ibu yang sedang bekerja keras untuk seorang anak. Meskipun kerja keras itu mungkin membutuhkan banyak sekali perjuangan gitu. Umami mendidik dan membesarkan seorang anak dengan penuh kasih sayang, dengan semangat kerja yang sangat luar biasa, dan meskipun banyak sekali hutang di mana-mana, mungkin jika waktu bisa diputar kembali dan Umami bisa berharap dan meminta, Umami lebih ingin kembali hidup di 3 tahun yang lalu meskipun Umami banyak sekali hutang. Karena apa? Perjuangan Umami itu seperti sia-sia, sobat Umami berbagi. Di mana yang Umami kira semuanya akan lebih indah pada waktunya, Umami yang bekerja keras dari pagi sampai malam, sampai pada akhirnya Umami merasakan mulai tertata kehidupan Umami. Udah gak punya hutang, udah mulai punya sedikit rezeki. Tiga tahun yang Umami jalani di Hong Kong itu begitu sangat keras, sobat Umami berbagi. Dimana Umami yang begitu banyak sekali hutang di Indonesia waktu dulu, karena Umami adalah seorang single parents.
yang harus membiayai anak Umami dengan kerasnya, sampai Umami banyak sekali hutang, membuat Umami dengan sangat terpaksa meninggalkan seorang anak dengan harapan saat kembali Umami bisa menyamaratakan anak Umami seperti orang-orang yang lain gitu, dan bisa juga untuk memuliakan orang tua yang sudah bekerja keras membantu dan mendukung Umami saat Umami di atas ataupun saat Umami terjatuh sekalipun. Sekembalinya Umami ke Hong Kong ini, banyak sekali hal yang Umami tidak pernah pikirkan sebelumnya. Di mana ujian itu seperti puncak ujiannya tuh di sini. Umami benar-benar merasakan ujian yang sangat luar biasa dan puncaknya itu seperti sekarang. 2021 adalah tahun yang terberat dalam hidup Umami, di mana Allah mengabulkan harapan Umami untuk ekonomi yang lebih baik, di mana Umami mulai punya rumah, mulai punya kendaraan sendiri, mulai punya tabungan. Tapi semuanya 100% seperti berbalik 180 derajat, di mana Umami Allah seperti memberikan dua hal yang sama-sama gak Umami inginkan. Untuk apa punya semuanya itu gitu. Kalau seperti harus ditukar dengan Umami kehilangan orang-orang yang Umami sayang. Umami udah kehilangan sosok seorang ayah, Umami kehilangan kasih sayang anak, dan Umami sekarang puncaknya kehilangan ibu. Umami seperti nggak menginginkan ini lagi gitu. Semuanya seperti mimpi sobat Umami berbagi. Untuk apa kita punya semuanya ini kalau kita tidak bisa berbagi kepada orang yang kita sayangi? Untuk apa memiliki semuanya, memiliki harta, memiliki uang, kalau seperti harus ditukar dengan kasih sayang mereka yang satu persatu diminta kembali sama Allah. Umami memiliki gaji dari TKW yang sangat luar biasa. Menurut Umami itu cukup, lebih dari cukup. Dan Umami juga mencoba peruntungan sebagai YouTuber. Umami juga dapat gaji sebagai YouTuber. Tapi harus dengan siapa? Umami memberikan uang-uang Umami sekarang. Ini berat sekali sebetulnya berbaik. Iza dan Simbo itu adalah seperti tulang rusuk dalam raga Umami, sobat Umami berbagi. Jika keduanya hilang, mungkin semangat juang Umami dalam hidup itu berkurang. Umami seperti hilang semangat itu dalam hidup. Berat sekali rasanya sobat Umami berbagi. Dan satu pesan buat teman-teman dari video Umami saat Umami berbagi cerita ini adalah jangan pernah sia-siakan orang yang ada di sekitar kalian yang masih sangat menyayangi kalian. Hormatilah kedua orang tua kalian selagi kalian masih diberikan kesempatan untuk bersama mereka. Karena penyesalan akan datang bertubi-tubi dan sangat luar biasa rasanya saat kalian kehilangan orang-orang yang kalian sayang, terutama kedua orang tua. Dan hidup harus terus berjalan, sobat Umami berbagi. Positif dan hikmah dari perjuangan Umami, dari ujian-ujian yang sudah digariskan Umami adalah Umami harus
jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Penyesalan yang Umami rasakan saat ini adalah di mana Umami belum bisa dan belum mampu memuliakan kedua orang tua Umami di saat Umami sudah mulai merintis di posisi yang sekarang Umami rasakan. Mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa dari Allah, tapi belum sempat Umami berikan dan belum sempat Umami memuliakan mereka dengan hasil Umami sendiri. Dan pelajaran yang Umami dapatkan dari ujian ini, Umami sudah bilang Umami seperti tidak membutuhkan banyak rezeki lagi gitu. Kalau memang harus ditukar dengan kasih sayang orang-orang yang Umami sayang di sekitar Umami. Jadi jika Umami belum cukup berguna bagi orang tua Umami di masa lalu, karena sebelum Umami melakukannya kedua orang tua Umami sudah kembali ke rahmatullah, maka jalan satu-satunya adalah Umami harus mengirimkan doa agar mereka bisa merasakan balas budi Umami gitu, karena sudah melahirkan Umami dan membuat Umami seperti sekarang. Dan kali ini Umami ingin sekali dan berharap dalam kehidupan Umami yang belum sempat memuliakan orang tua, atas hasil Umami, kali ini Umami ingin sekali harus berguna bagi orang lain. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang mendengarkan cerita Umami saat ini. Jangan lupa dukung channel Umami Berbagi dengan cara subscribe, like, komen, dan share kepada media sosial yang kalian punya. Dan satu pesan Umami terakhir yang ingin Umami sampaikan, sayangilah dan hormatilah orang-orang yang ada di sekitar kalian sebelum kalian akan menyesal jika kalian kehilangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.